masak sayur brokoli ya. Ini sayur brokoli teman-teman pakai ayam. Brokoli ayam. Aku pakai separuh ya teman-teman, masih panas tuh. Upload dulu. Brokoli ayam ini tahu goreng bawang. Tahu goreng pakai bawang. Ini ya teman-teman. Jadi ini tahu goreng udah tak bumbuin, terus terakhir tak kasih bawang putih, tak potong-potong masuk. Kalau teman-teman mau bawangnya diulek silahkan ya. Ini bumbunya juga sudah pakai bawang, cuma aku biar wangi tak kasih bawang rajang ya, namanya bawang iris. Tuh bawangnya kelihatan kan teman-teman, bawang iris ya. Inilah masakanku hari ini. Ini bisa untuk ide jualan. Tahu bawang namanya, tahu bawang iris ya teman-teman, tahu kuning biasa teman-teman. Setelah dibumbuin dikasih bawangnya bisa diiris, bisa dikecek, terserah teman-teman ya. Ini brokolinya aku pakai separuh. Kalau teman-teman jiwanya banyak, orangnya banyak ya pakai satu. Ini aku cuma pakai separuh. Cuma kalau brokoli ini teman-teman kadang kan ada ulet-ulet kecil itu loh. Teman-teman direbus dulu, dikasih garam. Kalau nggak mau rebus direndam garam ya, supaya ulet-uletnya keluar. Ini tadi aku rebus dulu brokolinya, baru ulet-uletnya kan keluar aku cuci sampai bersih ya teman-teman. Suka kan ada ulet-ulet yang ngumpet di daun brokoli ini kan, modelnya kan kayak keriting-keriting gitu loh ya, sehingga ulet-ulet suka ngumpet di situ ya. Di air, cuci air garam bisa. Air garam kan bisa ulet-ulet keluar. Kalau teman-teman rajin direbus air garam. Tadi aku rebus pakai air garam, terus airnya dicuci dibuang sehingga bersih kayak gini ya, bersih tuh. Baru aku masak bawang merah, bawang putih, ayam ya. Ini ya teman-teman. Masih panas jadi HP ku nggak tak deketin, takut meledup. Ini ya. Dua ini masakanku hari ini. Tahu goreng irisan bawang tuh, barangnya tak iris-iris. Teman-teman mau untuk ide jualan silahkan ya, pakai aja ide jualan gratis ya. Gitulah teman-teman semua, sekarang kan harus banyak pemasukan ya, karena pengeluaran banyak sekarang ya. Untuk ide-ide jualan ya teman-teman bisa, teman-teman yang mau usaha UMKM itu bikin tahu bawang ini begini. Aku habis makan 2 lembar, enak nih. Oh, kayak gini teman-teman. Oke. Makan. Mantap. Ngomong tahu bawang. Ini bawangnya. Ini kan ngambil ya teman-teman bawang dulu. Mana sih? Nah. Ini ya teman-teman tuh. Bawangnya tak iris-iris. Ya kan? Lalu tahu bawang. Mantap. Sambil makan sambil upload. Belum sarapan aku. Dia aku upload sambil sarapan tahu goreng. Itu ya teman-teman. Brokoli, ayam, lalu tahu goreng bawang iris ya. Tahu goreng bawang iris, di bawang iris-iris sama brokoli ayam. Ini ya teman-teman, biar kelihatan sehat ya, bersih sehat ya teman-teman. Kesehatan penting sekarang ya teman-teman. Tahu tuh kemarin viral itu namanya 50 santriwati tahu dituin sama gurunya dicabuli. Kasihan ya teman-teman, kebanyakan anak yatim piatu, anak orang nggak punya dimanfaatin. Anak yatim piatu bukannya dilindungi ya teman-teman, malah dicabuli. Ya itulah dunia hari ini begitu teman-teman. Orang lemah harus dilindungi ya, malah dicabuli. Banyak tuh 50 orang tuh dari tangkap, rame banget di TikTok itu, rame terus viral. Itulah teman-teman, budaya kita itu mesti kita tahu ya.
Orang berpenampilan bagus, berkedok bagus, religius itu belum tentu benar perbuatannya, teman-teman ya. Teman-teman harus hati-hati, harus waspada kalau punya anak cewek. Harus diteliti dulu, dilihat dulu benar enggak. Kadang orang itu memanfaatkan ya, kita itu enggak tahu ya teman-teman ya. Entah mahasiswa, entah apa namanya orang penting, entah ini ya, entah kiai-kiai, entah apalah teman-teman ya, bidang agama, bidang apapun ya, pelajar agama, mahasiswa, siapapun dia, kita belum tahu ya teman-teman sifatnya, kelakuannya. Orang jangan lihat penampilan doang ya, penampilan itu tidak bisa dilihat ya teman-teman. Kadang akhlaknya, moralnya itu yang penting ya teman-teman. Kayak gitu. Kalau suatu teko ya, teko itu kalau diisi air bersih, airnya bersih. Kalau isinya air kotor ya kotor teman-teman. Apapun jabatannya ya, entah itu guru ya, entah itu apa namanya mahasiswa ya, entah itu mahasiswi. Kalau tekonya itu diisi air kotor ya isinya kotor ya teman-teman, kayak gitu. Isinya kotoran lah, entah itu ibu rumah tangga yang dari keluar nggak jelas-jelas itu ya teman-teman. Harus kawin cerai bubar, kawin cerai rusak rumah tangga orang, kayak gitu. Orang-orang begitu teman-teman sekarang ini ya. Tidak saja krisis energi ya, kalau krisis energi itu bisa diatasi ya teman-teman ya. Misalnya nggak ada minyak ya, perang nggak ada minyak kan bisa pakai kelapa sawit, bisa pakai kelapa jagung, bisa pakai apa namanya minyak jagung ya, itu banyak atasinya. Tapi kalau akhlak sama moral itu susah teman-teman. Jadi sekarang krisis moral sama krisis akhlak ini parah ya. Orang yang harusnya dilindungi, harusnya benar, harusnya ini malah cabuli giliran ya. Ngeri teman-teman sekarang ya. Teman-teman baca di TV juga ada itu ya, teman-teman lihat sendiri ya beritanya, digilir aduh ya teman-teman. Gadis-gadis digituin, masa depannya hancur teman-teman ya. Gak jelas-jelas itu ya gitu ya. Kelihatannya guru, kelihatannya terdidik, tapi ajarannya kayak apa ya teman-teman, kayak gitu ya. Kita nggak ngerti lah itu gimana, nantilah itu diperiksa. Dulu pernah dilaporkan katanya nggak ditanggapi, sekarang rame banget. Sekarang dilaporkan lagi katanya 2024 pernah dilaporkan 2 kali, beberapa dilaporkan nggak ditanggapi. 2000 berapa itu udah lama itu kasusnya, udah pernah dilaporin, tapi ya namanya orang backingan orang kuat ya teman-teman, susah akhirnya nggak naik lah gitu kasusnya. Kalau sekarang ini memang gitu teman-teman, no viral no justice ya teman. Kalau nggak diviralin nggak ada selesainya ya. Sekarang itu harus diviralin, sekarang baru diviralin, baru ditanggapin. Dulu pernah dilaporin kata orang-orang di situ itu, kata pemuda yang di situ di desa itu ya, ya pernah divirali tapi nggak ditanggapi kata dia gitu. Sedang genah gitu ya teman-teman, biar kadang itu nanti udahlah kawal aja proses hukum ya. Kita nggak tahu ya teman-teman ya, kayak gitu orang yang harus merasa jadi panutan ya, jadi yang baik malah jadi begitu. Kadang begitulah teman-teman, kita itu nggak ngerti ya sifat orangnya, sehingga orang itu ya kalau teko itu ya gitu. Kalau tekonya isinya air bersih, biar diapa-apain juga bersih, bahasanya juga bersih ya teman-teman. Kita meskipun nggak ditanggapi, nggak ini tetap bersih. Tapi kalau tekonya air kotor, kemana-mana air kotoran ya teman-teman ya. Kalau aku dulu pernah ngalami itu tahun 2020. Itu sudah pernah aku rumahku didatengin orang foto-foto, sudah jelas-jelas itu ya. Itu orang-orang yang kayak gitu kelihatan ibu-ibu yang kelihatannya apa namanya teman-teman tertutup, kelihatan kayak orang bener taunya mau rusak keluarga orang itu. Aku aja nggak nanggapi teman-teman, aku biarin aja, bodo amat. Kena juga enggak, mau apa itu ya, keluarganya sendiri rusak ya, mau merusak orang lain.
kayak gitu. Terus aku nggak ngurus itu tahun 2020 ya, 6 tahun yang lalu teman-teman. Tapi sudah aku laporin juga ke Pak RT ya, terus Pak RT itu bilang udah Bu, ibu pindah aja. Ya sudah, aku pindah gitu teman-teman. Jadi aku pindah ke rumah ini itu 2020. Sebenarnya bangunan rumah ini belum selesai, aku sudah masuk teman-teman, karena ya itu aku menghindar aja orang-orang yang begitu ya. Makanya ini bangunan sebelum belum selesai waktu itu, jadi aku suruh anak buah yang perbaikan itu, aku suruh kamar dulu lah, yang lain-lain nanti aja sambil jalan kayak gitu. Sudah 6 tahun nih aku tinggal di sini teman-teman ya. Ini masih, kemarin masih ada yang bocor, ada yang ini ya, itu tak rombak sedikit-sedikit sambil ada dana sedikit tak rombak lagi, ada bocor tak perbaiki kayak gitu teman-teman ya. Itulah, tak selang-seling aja lah teman-teman semuanya. Jadi aku selang-seling perbaikan, nanti ada dana lagi aku perbaiki atas, perbaikan sedikit demi sedikit lah ya teman-teman, supaya nanti juga selesai. Itu aja, karena memang belum selesai waktu aku masuk itu. Aku menghindar aja orang-orang begitu. Aku nggak mau banyak urusan ya teman-teman. Kita mah udah capek ngurusin rumah, ngurusin ini itu ya teman, kerjaan kita sudah capek, nggak ada urusan sama orang begitu. Sekarang tuh gitulah teman-teman, mesti hati-hati, mesti waspada ya teman-teman. Harus bersyukur lah kita ini. Aku bersyukur nggak punya anak cewek teman-teman, anakku kan cowok, jadi nggak terlalu nggak terlalu ini, nggak terlalu sepaneng ya. Kalau anak cewek itu kita itu ya agak sepaneng gitu, beda loh anak cowok ya. Anakku cowok, jadi ya aku bersyukur sama Tuhan anakku cowok gitu ya, sehingga aku nggak terlalu pikiran berat gitu loh teman-teman. Kalau anak cewek kan takut gimana nanti diapain orang gitu, kita kan nggak tahu. Sekarang kan musim orang begitu, orang merusak lo sudah dibuang, ditinggal gitu. Kemarin itu kan juga gitu, sampai orangnya hamil itu dikasih santrinya kayak gitu. Itu kan nggak bener, nggak tanggung jawab kayak gitu. Sekarang kan banyak gitu teman-teman. Jadi aku bersyukur aja sama Tuhan nggak ada anak cewek, anakku cowok ya. Nggak masalah sih cowok cewek sih, sebenarnya nggak masalah, cuma ya itu kalau cewek kan agak ketat gitu loh teman-teman. Ya cowok juga harus kita ketat, kita harus cerewet kayak gitu. Sekarang kan anak sekarang pergaulannya kita nggak tahu, di rumah baik ini, nanti di luar kan kita nggak tahu juga ya kan teman-teman ya. Kita serahin aja semua sama Tuhan kayak gitu. Cuma kalau anak anak cowok itu bebannya nggak terlalu berat ya teman-teman, dibandingkan anak cewek gitu teman-teman. Kalau cewek itu kan pengawasannya berat gitu, tapi aku bersyukur aja lah sama Tuhan gitu. Apa yang Tuhan beri aja, aku tuh orangnya nggak pernah nuntut teman-teman, nggak pernah nuntut. Jadi ya apa yang Tuhan beri, samakan sesehat itu aku bersyukur. Ibadah aja kemarin itu ibadah, Pak Pendeta itu nggak ngajarin begitu, bersyukurlah ya teman-teman apa yang Tuhan beri kemarin gitu. Jadi Tuhan tuh pasti mendengar ya, memilih orang yang benar teman-teman. Sekarang ini dunia ini serak karu-karuan teman-teman, harus mendekati akhir zaman ini begini. Iblisnya dilepaskan ya, nafsu daging semua ya. Ini kalau orang udah tua, udah jadi pengajar begitu ya teman-teman, itu harusnya nafsu dagingnya udah nggak ada, tapi ya nggak tahu itu nafsu daging malah. Aduh, orang kan begitu ya. Nafsu daging itu apa yang lahir dari daging ya daging ya teman-teman, apa yang lahir dari rohani ya roh ya. Kalau ada dia apa yang dari daging ya daging, apa profesi apapun ya tetap daging ya. Kita mesti bisa apa teman-teman ya, bisa mengendalikan diri ya teman-teman. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengendalikan apa teman-teman, akhlak kita, moral kita ya susah ya teman-teman kayak gitu ya. Jadi ya jadinya begitu, orang yang harus dilindungi, harus baik, sekarang malah dicabuli kayak gitu. Orang yang harus baik, harus ini, malah kamu curi. Orang mencuri, oh itu keterampilan tangan ya, bukan begitu ya teman-teman. Orang kamu mencuri ya itu hukum mencuri ya toh. Mencuri bagaimanapun bukan keterampilan tangan. Orang itu mencuri keterampilan, ya itu mencuri ya dosa.
merebut suami orang, merebut keluarga orang, ya dosa, merusak keluarga orang dosa wis, apapun alasannya. Ya jangan kita itu membenarkan sesuatu yang dosa, itu udah tidak benar ya teman-teman. Kamu mencuri, kamu menipu, ya itu dosa, tidak boleh, itu melanggar hukum. Bukan mencuri, oh itu keterampilan tangan, oh menipu itu keterampilan otak, ya nggak begitu. Nggak ada. Terus orang berjinan kasiri kayak gitulah, itu yang nggak bener. Kamu zina ya masuk pasal ya toh. Terus nikah siri ditutupi dengan nikah siri, ya itu nggak bener. Semua poligami ilegal kayak gitu, itu akhlaknya orang nggak bener semua itu. Ya itu kebiasaan orang-orang tuh, budayanya begitu ya. Kalau yang nggak baik itu jangan ditutup-tutupi ya. Jadi kalau ditutup-tutupi jadi rusak semua kayak gitu. Ya itu kan udah lama dilaporkan tapi ditutup-tutupi. Orang tutup mata semua akhirnya. Tadinya yang nggak banyak sekarang jadi banyak kayak gitu. Kalau dibiarin terus ya sasarannya korbannya anak-anak, bukan kita mah. Orang tua udah nggak ngurus itu. Ya biasanya kalau keluarga-keluarga hancur itu kan yang moral anak-anak yang hancur, bukan kita. Kita mah orang tua bodoh amat ya toh. Nah, anak-anak kita kalau keluarga-keluarga yang rusak itu yang kasihan anaknya, teman-teman, bukan orang tuanya. Sudah tidak ada urusan ya. Ada orang itu terkenal itu bilang, kalau hari ini ayahnya sukses, anaknya ini berarti anaknya itu nggak berhasil kayak gitu ya teman-teman. Orang tua itu harus mengajarkan yang benar, jangan mencuri, merebut barang orang, itu keterampilan tangan, ya bukan begitu. Itu dosa, dosa tetap dosa, tidak bisa dibenarkan ya teman-teman. Kamu berbuat jahat sama orang ya, merudal anak orang, jangan itu nggak apa-apa, itu anak yatim. Lah anak yatim juga manusia, bukan begitu ya teman-teman. Bukan kalau gue anak yang nggak punya orang tua, yatim piatu, terus gue berhak seenakmu. Lah itu bagaimana itu? Itulah budaya kita teman-teman. Budaya sudah nggak bener itu. Ya kamu merusak keluarga orang, ya kamu dosa. Kamu nanti merusak keluarga orang, ini zina, kawin siril halal, ndak ada yang halal. Itu hukum, ndak ada. Kawin siril itu nggak halal, tetap nggak halal. Biar agama ngomong halal, itu nggak halal secara hukum, nggak ada. Tidak ada pernikahan yang halal sendiri itu hasil zina. Habis zina ditutupi dengan siri, terus kamu bilang halal, enggak ada gitu. Cerita bukan apa itu dosa kayak gitu, tetap dosa. Tidak ada yang begitu ya teman-teman. Sama aku mencuri barang orang, kembalikan, minta maaf, selesai. Kamu mencuri, itu keterampilan tangan, enggak ada cerita. Ya teman-teman, itu tidak ada cerita, itu mah hukum, tetap hukum ya teman-teman. Itu seperti itu ya. Itu kayak kemarin itu ya begitu, santri itu kasihan itu. Jangan pikir ini anak yang punya orang tua terus kamu gituin seenaknya, bukan begitu ya teman-teman. Ya anak yatim, ya anak yatim piatu, orang nggak punya, kamu terus perlakukan seenaknya, itu nggak ada begitu ya teman-teman. Itulah teman-teman, kita ini supaya budaya itu FOMO, semua FOMO ya. FOMO aku seno angkara rombongan sono, rombongan A ke A, rombongan B ke B, nggak tahu itu jalannya salah ya teman-teman. Pokoknya kalau temennya itu sahabatku, kongku, udah dia berbuat salah juga biarin kayak gitu. Orang tutup mata ya, akhirnya korbannya anak-anak kayak gitu. Itu sebenarnya udah lama kasusnya teman-teman, jadi akhirnya ya begitu. Namanya orang nggak mau di sip up, apa namanya istilahnya, nggak ada yang ngasih tahu. Makanya kalau ada hal-hal yang buruk di satu tempat itu harus kasih tahu supaya yang selamat. Itu yang menyelamatkan banyak anak. Kalau sekarang korbannya sudah banyak, ya sudah ya teman-teman kayak gitu. Janganlah kita tuh nambah korban. Harusnya satu orang aja sudah speak up ya teman-teman, supaya nggak nambah korban itu sampai 50 korbannya. Ngeri dunia ini teman-teman. Ya itulah teman-teman. Iya, kayak aku dulu 2020 teman-teman, ada orang datang ke rumahku foto-foto, aku cepet lapor ke RT.
ada orang mau merusak keluarga aku cepet-cepet lapor. Nah sekarang akhirnya RT kan nanggapin, akhirnya aku pindah udah, jadi nggak ada korban lain. Dia kan bisa was-was, oh orang ini nggak bagus, perlu diiniin gitu, perlu ditegur atau apa kayak gitu loh teman-teman. Kita itu harus begitu, sehingga speak up. Kalau kita bisa speak up, kita itu sama dengan menyelamatkan orang lain ya teman-teman. Kalau kita ada satu orang misalnya kita speak up, oh itu orang si A itu nggak baik, mau merusak keluarga orang begini-begini, kita speak up, dia tegur, nah dia sadar, akhirnya kita menyelamatkan banyak keluarga kayak gitu teman-teman. Jangan kita malah ngikutin dia, ya itulah teman-teman. Nggak tahu di budaya kita ini sekarang krisis akhlak sama moral ya teman-teman, kayak gitulah. Kita balik lagi lah ke sini ya teman-teman. Udah diselesaikan, nanti kawal aja proses hukum ya teman-teman, gimana nanti. Inilah ya teman-teman, aku balik ke masakanku aja. Tidak panjang ya. Ini masakanku hari ini teman-teman, brokoli ayam ya, sayur brokoli ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ditambah seledri, ditambah bawang apa, daun bawang, ditambah daun bawang boleh. Ya kan aku nggak punya seledri, nggak punya daun bawang, sudah cuma brokoli sama ayam aja. Kalau teman-teman nggak ada ayam, teman-teman juga ganti udang, monggo aja ya. Daging juga nggak apa-apa, monggo aja ya teman-teman. Ini tahu biasa, tahu goreng biasa teman-teman, dikasih bawang. Ini lah ya teman-teman, wes aku masih satu goreng itu mak belum selesai, itu masih di es, jadi masih jadi es batu. Udah gitu dulu teman-teman, tak ambil nanti tak lanjutin lagi. Itulah ya teman-teman, jangan kita itu budaya dosa ya teman-teman. Kita harus belajar ya teman-teman, hal yang benar harus kita katakan benar ya, yang dosa harus kita ngomongin, jangan sampai jadi korban orang kayak gitu loh teman-teman ya semuanya. Itu aja dulu teman-teman, terima kasih, sehat selalu. Hari ini masakanku brokoli ayam sama tahu goreng. Makasih teman-teman semua.